pemirsa, selamat datang di episode kedua KS Food. Saya Rifa. Saya Evan Satrio. KS Food adalah channel untuk mereview kuliner untuk netizen Indonesia. Untuk episode kali ini kita akan mereview burger. Kriteria pemilihan burger ini berdasarkan Google Search dari jumlah cabang terkecil ke jumlah cabang terbanyak di Jabodetabek. Untuk 6 varian burger ini ya. Dan burger ini harus bisa diorder lewat ojek online. Oke, nah mulai dari sebelah kiri saya atau dari sebelah kanan pemirsa, ini ada Lawless Burger. Ini dari Google Search cabangnya ada satu di area Jabodetabek. Diteruskan dengan Blenger Burger. Ini udah cukup populer sih. Ini outletnya ada 4 di Jabodetabek. Disambung dengan Burger Bangor. Ini juga outletnya ada 4 di area Jabodetabek. Disambung dengan Burger Bener. Nah ini tipis-tipis sama Blenger Burger ya. Ini cabangnya ada 8 di area Jabodetabek. Disambung dengan The Besto. Ini cabangnya ada 20 di area Jabodetabek. Dan yang terakhir yang mau kita review adalah Let's Go Chicken Burger. Nah ini disclaimer juga, yang dua ini memang bukan burger joint, tapi mereka juga jual burger. Jadi kita juga mau review di dalam video kali ini. Sebagai disclaimer juga, karena studio kami berada di planet lain di mana kita menunjukkan pesawat antariksa. Burger ini telah kita beli kemarin dengan catatan tidak ada sayuran, sehingga apabila bentuknya agak sedikit beda dari aslinya, kami mohon maaf. Sedangkan untuk penilaian burger ini kita ada 4 kriteria, yaitu oke. Jadi penilaian untuk kriteria penilaian pertama adalah dari sisi packaging. Jadi kita akan nilai packaging mereka masing-masing. Yang kedua adalah dari sisi rotinya. Jadi kita mau lihat bunsnya seperti apa, disambung dengan dagingnya atau patty-nya. Dan yang terakhir adalah dari sisi sausnya atau kombinasi sausnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penilaian daripada masing-masing poin itu nilainya adalah 1 sampai 5. Sedangkan nanti kita totalkan per brand masing-masing burger ini. Dan nanti mungkin di akhir video juga setelah kita review akan kita urutkan ya mana yang paling tinggi dan mana yang paling kita less favorite gitu. Berdasarkan penilaian kita, mungkin pemirsa akan ada penilaian lain. Very subjektif ya, pemirsa. Oke, apakah sudah siap? Ya, mari kita review aja. Oke, baik. Shall we? Oke, kita mulai dari burger yang outletnya paling sedikit berdasarkan Google Search ya, yaitu adalah burger Lawless. Seperti yang tadi disebutkan, kriteria penilaian kita akan mulai dari packagingnya. Ini packagingnya cukup simpel sih. Ini cuma pakai kertas minyak kayaknya. Kertas minyak gitu. Minyak dibungkus langsung pakai kertas minyaknya dan nggak ada packaging lain. Tapi paling tidak saya kasih nilai buat kertas minyaknya ada gambar. Betul, sangat dekoratif kertas minyaknya, sangat dekoratif. Plus ada gambar burger yang ada duri-durinya nih, lucu juga sih gambarnya, sama ada gambar-gambar tengkorak. Jadi kelihatannya kayak burger model gotik ya. Iya, Lawless. Jadi Lawless makanya kan. kayaknya burger rebellious gitu. Betul sekali. Terus kita coba buka ya. Kita coba buka, betul. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau buka. Kalau saya sih triknya saya balik dulu baru saya buka, karena kalau nggak nanti jatuh. Betul. Oke, sudah kami buka. Penilaian kedua dari sisi bannya. rotinya. Ini buat saya rotinya sih lumayan oke sih kalau dibandingkan dengan franchise internasional nih udah cukup international standard sih kayaknya ya, dan cukup tebal. Gimana nih menurut rekan saya? Menurut saya burger ini karena sudah kita beli kemarin ini staying shape-nya cukup bagus sih sebenarnya, karena kan dia udah absorb sausnya itu cukup lama tuh. Jadi saya rasa ini cukup bagus nih staying shape-nya daripada roti burger ini. Oke. I agree, saya setuju. Dan secara visualnya itu cara dia menyebarkan sausnya ke dagingnya itu kelihatan lebih merata dan sangat istilah bukan berlebihan tapi royal dengan sausnya. Generous. Oke. Ini kalau sempat ngintip ke dalam ini emang bener ya, ngasih sausnya lumayan banyak, lumayan generous gitu. Cuma karena terlalu generous, jadi ini mungkin tipe burger yang kalau dimakan tuh belebetan gitu. Betul, belepotan gitu. Belepotan ke sana kemari. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi ya ini subjektif ya. Betul. Oke. Kita udah nilai 2 nih berarti ya, ada roti, ada saus gitu ya. Sekarang patty-nya. Roti sama bungkusan, sekarang kita ke patty-nya sekarang. Iya. Oke.
Patty-nya again cukup tebel. Cukup tebel untuk ini, cukup generous juga ini. Tahu nih, kita perlu cek juga nih harganya berapa nih. Ini kalau tebakan saya mungkin harganya di atas 30.000 nih untuk burger seperti ini ya. Tapi nggak tahu, nanti kita cek harganya berapa. Betul, dicek harganya. Taste test kita? Taste test boleh? Yuk. Oke, kalau tadi saya bilang ini burger rotinya udah standar internasional, rasanya juga menurut saya udah standar internasional. Very juicy. Very juicy. Patty-nya very juicy. Even buat sebuah burger yang udah 1 malam di kulkas, ini masih enak sih. Atau kita lapar aja nih kayaknya. Bisa jadi. Ini enak. Ini enak. Tapi ini bener-bener patty-nya sausnya meresap. Dan dia waktu bake-nya kurasa pas banget ini. Patty-nya ini pas ya teksturnya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek dan juicy. Dikombinasikan di sini ada keju, ada mayones kayaknya ini ya, sama ada pickle. Betul. Jadi Sama ada onion. ini recommended banget. Sangat recommended banget nih. Gila mantap ini. Oke. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi penilaian. Kita punya whiteboard untuk kita taruh nilai 1 sampai 5 seperti yang rekan saya udah sampaikan. Nah, kami nggak bersekongkol, kita mau independently memberi penilaian. Oke. Sama Lainnya, ya. kita ngumpet-ngumpetan dulu ya. Pengempetan ya. Oke, ready? Belum. Cuma 1 sampai 5 lama. Mau lama dong. Oke, Belum. kita tunggu. Udah. Oke, siap? Siap. 1, 2, 2, 3. Sama. Oke. Recommended banget berarti. Recommended banget ini, top tenan. Oke, sekarang kita lanjut ke burger berikutnya, yaitu dengan outlet sebanyak 4 di Jabodetabek result dari Google Search. Nah, burger yang kita review adalah Burger Bangor. Mungkin yang beli itu orangnya rakus-rakus kali ya, makanya disebut Burger Bangor. Catchy sih namanya. Betul. Again, kembali lagi, kriteria penilaian adalah packaging, Ya, patty, ya, roti bannya, Yap. sama sausnya. yes. Nah, terus terang ini cukup sederhana, Minimalis ya. minimalis, kertas minyak, Ya, tapi namanya cukup catchy. ya. Kurang lebih itu begitu sih menurut saya. Oh, ada perbedaannya nih. Kalau yang nomor 1 tadi nggak dikasih plaster di sini. Nah, yang ini dikasih plaster nih. Oh ya, betul. Oh, Ada ada pastinya. bedanya. Betul. Secara desain juga minimalis, cuma tulisan aja ya, nggak ada gambarnya kayak yang tadi ya. Betul. Oke. Kita mulai buka ya. Kita buka ya. Oke. Nah, ini udah totally different genre nih. Ini genrenya udah mulai berbeda. Ini menganut pahamnya fast food nih kayaknya kalau yang ini. Setuju nggak? Bener sekali, dan kurasa dibikin untuk Bangor tapi kurang orang Indonesia banget nih kelihatannya. Iya. Ini kalau yang tadi ada sesame seednya ya, ada biji Betul. wijennya di atas rotinya. Kalau yang ini cukup simple. Tapi Cukup simple. kalau nggak lihat bungkusnya dan saya dikasih burger kayak gini, ini perasaan pertama saya mungkin burgernya McD atau KFC barangkali. Betul. Saya teringatnya itu kayak apa namanya, beef burgernya McD yang biasa aja. Ya. Karena kejunya pun saya lihat itu kurang generous. Ya. Patty-nya ya kayak McD sih sebenarnya sih. Mirip banget sama McD sih. Iya. Jadi ya oke. Secara estetika atau secara bentuk kayaknya nggak ada yang spesial ya. Betul. Mirip banget sama burger fast food. Kita Betul. coba aja kali ya, Mari Pak. kita coba ya. Oke. Oke. Meskipun penampakannya kayak burger fast food, rasanya sih nggak kalau Ya. menurut saya. Ada sausnya atau aftertaste yang bikin aftertaste apa ya ini? Enak banget aftertaste-nya. Ini sih sama sekali rasa fast food sih. Ini bukan fast food. Jadi patty-nya
lumayan tebel kalau Betul. dilihat di sini, patty-nya lumayan tebel dan nggak terlalu juicy tapi enak sih, ada kayak umaminya gitu ya, ada rasa jamurnya, nggak tahu mungkin dicampur sama jamur juga atau Mungkin juga saya salah. coba. Mungkin Tapi ada. enak, surprising sih. Sausnya nggak terlalu generous sih kalau saya lihat ya, tapi it's just right aja sih. Dan saya lihat tidak ada pickle, tidak ada onion sama sekali, cuman keju sama saus saja, Sama patty. sama patty. Jadi kurasa cukup plain sebagai cheeseburger yang biasa aja sih. Ya. Tapi dari rasa sausnya ini kurasa dia rasanya di sausnya kurasa. Oh, spesialnya di patty dan saus sih. Oke. Oke. Sekarang pemirsa kita masuk ke tahap penilaian Oke. untuk burger Bangor. Yes. Seperti biasa kita berhasil ya. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Nah, beda tipis lagi. Oke. Ya, kenapa saya kasih segini? Karena jujur nggak sebagus yang tadi packagingnya, itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin secara penampilan dan ukuran ya, ukurannya agak kecil kan. Kalau saya dari generosity daripada sausnya itu agak kurang dan tidak ada kondimen kayak pickle ataupun onion. Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita moving forward ke burger yang paling populer di Jabodetabek bisa jadi, dan udah cukup lama juga kayaknya burger ini berdiri, yaitu adalah Blenger Burger. Meskipun udah lama, tapi outletnya ini juga cuma 4 ya, according to Google Search ya. Ya. Berdasarkan ini outletnya ada di Kebayoran Baru, Bintaro Taman Barat, Ya. Blok F1, ada di Kios Taman Pondok Labu, Ya. lalu ada di Ruko Persiles BSD. Yap. Jadi 4, nggak Jadi salah. 4. Persis. Betul. Oke, mulai penilaian pertama dari packaging. Jadi nggak seperti yang 2 yang tadi, yang ini udah mulai pakai box kertas atau karton sebenarnya, yang kertas sih. Jadi ini udah lebih fancy secara packaging. Dan kalau dibuka, di dalamnya juga ada lapisan Kertas minyak lagi? Kertas minyak sih, ini kayak plastik ya. Oh, plastik ya? Bener nggak sih? Kurang tahu saya juga. Plastik minyak ada Mungkin nggak? plastiknya. Yang penting ada lapisan pelindungnya. Ya, jadi paling intinya secara packaging ini udah lebih well thought out ya, udah lebih banyak packagingnya, dan kayaknya ini juga fungsinya selain untuk menyerap minyaknya juga untuk maintain the shape ya, jadi Betul. supaya nggak kepencet atau tertindas, atau biar nggak terlalu banyak saus yang belepetan di sana-sana. Oke. Nah, bungkusan packaging ini bedanya dengan 2 sebelumnya. Kalau bisa di zoom, di sini sudah ada sertifikasi halal. Yang di 2 sebelumnya tidak ada. Ini adalah suatu nilai plus buat saya karena dia udah menunjukkan sertifikasi halal. Dan bentuknya pun juga kokoh gitu ya. Kayak franchise internasional yang ada bungkusnya itu. Ya. Oke, mari kita mulai coba aja ya. Jadi penilaian berikutnya adalah dari sisi buns atau dari rotinya. Jadi ini kalau lihat rotinya, jadi ini another genre lagi nih. Ini nggak seperti yang pertama, nggak seperti yang kedua, juga nggak seperti yang fast food. Ini lumayan tebel rotinya dan lumayan gede. Mungkin ya itu kenapa disebut blenger gitu ya. Betul. Karena dia kasih rotinya gede, kasih sausnya banyak, ada patty-nya juga gede. Ini udah kayak daging steak di Abuba kalau ya. Kurasa ini steak, malah nih steak burger nih kurasa. Bukan patty ya. Bukan patty ini. Ini steak yang tipis-tipis gitu kayak di beberapa restoran gitu. Oke. Jadi so far sangat positif sih kelihatannya ya. Jadi kejunya tebel, patty-nya juga tebel, sausnya juga banyak, dan kayaknya dari rasa juga nggak mengecewakan gitu. Ini kan udah populer banget nih burger yang satu ini gitu ya. Kalau saya sedikit catatan untuk ban di bawahnya, mungkin karena ada plastik dan mungkin karena udah semalam, dia meresap sausnya itu ke dalam ban bagian bawah. Jadi agak soggy. Jadi agak soggy. Tapi harusnya ini kalau masih fresh harusnya nggak kayak ini, betul. Jadi disclaimer lagi. Sekali lagi. Taste test boleh. Let's go.
sih kenapa burger ini terkenal berantakan tapi enak banget. Oke. Bapak, ini burger yang paling juicy dan unfortunately yang paling soggy. Patty-nya luar biasa lembut sih. Ini enak banget. Intinya ini lebih enak sih dari yang dua tadi. Tapi kalau dilihat ini kelihatannya burgernya itu waktu bikin ini ya baru itu kelihatannya very fatnya itu ya. Okay. Fatnya itu sangat banyak kan. Yang tadi dua itu fat juice-nya nggak banyak gitu. Makanya ini bisa lembut banget dan juicy banget gitu. Betul. I agree. Setuju. Sesi penilaian simple seperti yang sebelumnya. Apakah mendengar kita hampir sama lagi? Bisa jadi. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Tos lagi. Moving forward. Oke, kita lanjut ke burger berikutnya. Wah, ini burger dewa banget nih namanya. Burger bener. Benar, berarti ada burger nggak benar. Berarti nggak mungkin salah ini burgernya ini. Iya. Oke, di Jabodetabek. The right burger. The right burger kan? Di Jabodetabek, berdasarkan Google Search, ini ada 8 cabang. Saya nggak bisa kasih tahu ya karena Ya, nggak ada kasih tahu. Saya cek tidak ada logo halal atau tidaknya. Ya. Kertasnya kurasa kertas minyak. Minimalis banget dan agak diuntel-untel ini. Betul. Nggak. Ntar kita cek ada ininya nggak, selotip. Aku sih nggak nemu. Ya, cuma diuntel-untel aja. Diuntel aja. Cukup minimalis berarti di sini. Ini kok saya teringat kayak logo Burger King ya. Mirip sih. Mirip kan? Iya, mirip. Warnanya juga warna merah. Oke, mari kita buka. Oke. Kita unravel the burger. Oke, meskipun diuntel-untel ini ada tujuannya nih, kayaknya emang untel-untelnya spesifik banget supaya burgernya nggak berantakan. Kotak. Burger kotak. Burger kotak ini. Mungkin diuntel-untelnya jadi kotak. Maaf, mungkin aslinya bundar nih sebelumnya. Walaupun kotak, this is still the right burger. Oke. Dari sisi ban, ini warnanya yang paling pucat sih di antara yang lain ya. Betul, dan dia nggak punya freckles, berarti nggak pakai wijen. Yes. Ini wijen bukan ya. Oke, jadi ini rotinya udah agak stale itu jadi udah agak kaku gitu ya. Paling kaku di antara yang lain kayaknya. Udah nggak membal. Mau buka pun agak susah. Terus buka juga agak susah. Malah rontok semuanya. Susah nih. Waduh. Bawahnya pun juga agak susah. Ini indikasi kayaknya sausnya sticky banget, lengket banget. Mungkin juga kokinya bekas orang McDonald kali. Waduh, ini nggak terlalu sukses nih bukanya by the way. Jadi, rotinya jadi berantakan ya. Betul. Padahal yang tadi itu semua walaupun udah sehari sebelumnya masih bisa kita buka, cantik. masih cantik. Ya. Ini jadi jadinya ya. Gitu ya. Dan kelihatannya either saya salah atau ada sausnya ding, ada sausnya. Iya, tapi kayaknya sedikit ya. Sedikit banget, kurang generous. Ya, mari kita coba aja. Oke. Tadi saya bilang ini lumayan lengket sampai susah bukanya. Ngunyahnya juga kayak ngunyah texturally. Ini kelihatannya kalau udah lebih dari sehari harus makan sambil ada minum gitu biar bisa ditelan gitu. Baru mau bilang. Ini jadi patty-nya ini kayak lilin anak loh, kayak malam gitu. Betul. Setuju nggak? Betul. Jadi kayak mungkin juga karena udah satu malam, tapi ya semua burger yang kita makan di sini udah satu malam, jadi harusnya apple to apple. Ini mungkin dia bannya nggak di toast kali kelihatannya ya. Probably ya. Kan? Mungkin ya. Mungkin karena itu makan bikin dia lengkap gitu. Kalau teman-teman pernah buka roti yang sari roti, mungkin saya bawa merek nih, dan udah dibuka tapi didiemin, nah kayak gitu rasanya. Dan unfortunately untuk kondimen tidak ada. Rasanya juga ya not terrible, not good. Ini
Kejunya pun juga Nggak berasa sih. nggak berasa. Sausnya juga nggak berasa. Tekstur roti dan tekstur dagingnya juga a bit aneh ya. Iya betul. Kurasa bisa cukup untuk ngasih penilaian kurasa. Ya, cukup. Cukup. Ya. Langsung ke sesi penilaian aja kita. Yap. Oke. 1, 2, 3. Fair ya, kita nggak nyontek ya. Jarak nilainya tetap 2 poin. Terpaut 0,2 poin. Betul. Berikutnya, kita punya satu burger dengan jumlah outlet yang lumayan banyak nih. Loncatannya lumayan jauh dari yang terakhir 8, yang ini adalah 20. Betul. Dan bukan hanya di Jabodetabek loh ini. Oh, udah di mana-mana ya? Di mana-mana. Se-Indonesia bahkan kalau yang ini ya, berarti Betul. lebih salah nyebutnya. Ini ada di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Padang, Pekanbaru, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Wow. Jadi ini udah lumayan banyak nih cabangnya, jadi udah lebih populer harusnya ya. The Besto burgernya. Oke, dari sisi packaging ini ada logo halalnya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua dia udah pakai gayanya Blenger Burger tapi dengan packing kotak yang dari kertas ini atau dari Tapi ada sedikit perbedaan dengan Blenger Burger ya. Ya. Di bawah di sini itu lihat ini food grade paper, leak proof, dan recycle. ya pastilah kertas. Ya betul. Enggak, maksudnya tidak ada yang menyarankan untuk recycle kecuali The Besto. Oke, alright. Poin plus ya? Poin plus dari situ. Boleh. Oke, kita langsung masuk aja kalau gitu ke burgernya ya. Oke. Yang berikutnya dari sisi ban. Dia tidak ada plastik pelindung kayak burger banget. Ya. Dan Bannya ini lumayan very dry. Oke. Kita membeli burger ini kok sehari sebelumnya. Logika kami seharusnya soggy. Ini kok Ini very dry. very dry. Jadi saya Kering. kurang tahu yang salah yang mana gitu loh. Oke, dari sisi patty, jujur ya ini dari penampakan kelihatan juga lumayan dry. Betul. Dan diameternya lumayan kecil dan lumayan tipis. Ya. Dan sausnya sendiri kayaknya juga cukup sederhana ya. Ini saus Mayones. tomat, mungkin saus cabai dipadukan dengan mayones. Betul. Juga nggak terlalu banyak. Kejunya pun Ini ada kejunya. Oh iya ada kejunya. kejunya ini agak Ini kejunya juga ya mungkin minimalis lah ya. ya cheddar bukan ya Warnanya agak warnanya pucat soalnya agak jadi pucat kami gitu. nggak tahu ini ya harusnya pastinya cheddar sih. Ya. Warnanya agak lainnya. Oke. Oke. Untuk secara kita pertama. nyoba patty sama sausnya aja sekaligus. Oke. Oke. Tes. Seperti ini kering. Ini dry. Patty-nya juga rasanya kayak malam, kayak lilin. Nggak ada juiciness. Secara rasa, I'm sorry, better dari yang tadi sih. Ya. Dari yang burger sebelumnya persis yang kita review benar. Rasa kejunya nggak terlalu terasa. Sausnya ya adalah rasanya, tapi terasa kayak saus yang dipakai di burger waktu kita sekolah dulu ya. Ini kayak yang bikin burger pemula gitu rasa. Bisa jadi kokinya yang salah atau yang bikin salah. Possibly. Kita kan nggak tahu. Ya. Oke, Oke. cukup sekian. Not good, not terrible. The Besto Burger, 20 outlet se-Indonesia. Oke, ready? Ready? 1, 2, 3. Exactly sama. 2,8 ini. Oke. Oke, burger yang terakhir untuk hari ini adalah burger dari Let's Go Chicken. Again, Let's Go Chicken sebenarnya sih waralaba yang sebenarnya khusus menjual ayam. Dan dia juga menjual burger juga. Mari kita lihat sekarang. Sorry, berapa banyak ini? 24 cabang.
Se-Indonesia atau nggak tahu, tidak disebut keterangannya dan sebagainya. Tapi dia ada Instagram Let's Go Chicken, Facebook Let's Go Chicken, Twitter Let's Go Chicken ID, dan nomor handphone 0217324966. Oke. Sorry, ini dikasih nomor telepon karena bisa order via telepon atau gimana? Mungkin juga. Nggak tahu juga. saya. Oke, oke. Dari saya, menurut saya ini adalah desainnya cukup warna-warni, cukup alive secara packaging. Ya. Tapi ada yang menarik nih di halaman depannya ini, kalau bisa di close up ya. Ini ada kotak yang harusnya dicentang. Jadi artinya ini kotaknya bisa dipakai untuk beli burger, beli sosis, dan beli sadis pakai Z. Nah, saya nggak tahu tuh sadis lo apa maksudnya. Nggak tahu saya. Singkatan apa sadis? Lalu dia bilangnya tagline-nya pilihan tepat saat lapar. Mari kita buktikan gitu. Dan ada lagi yang menarik. Apa? Lapar, let's go. Let's go what? Let's go. Let's go. Let's go. Kurasa cukup sudah kita udah membunuh packaging ini. Oke, siap. Mari kita coba ini. Ada peringatan. Peringatan. Coba di zoom. Menarik. Jadi di sini disebutkan peringatan, apa yang ada di dalam kotak ini bisa membuat kamu ketagihan, perut kenyang, hati senang. Oke. Boleh lah. Nilai plus. Oke. Lanjut aja ke burgernya dulu ya. Ya. Boleh saya mulai patty-nya? Roti burgernya. Untuk burger yang udah bermalam, saya akui ini burgernya yang paling mempertahankan bentuk bulat. Ya, mungkin juga karena packingnya sih. Dan burgernya benar-benar kering. Tidak ada wijen sama sekali, tidak ada dimple dan lain sebagainya. Terus terang saya belum pernah lihat roti burger yang begitu mulus atasnya. Oke. Betul tidak? It is. Ini malah saya lebih teringatnya kayak foto iklan itu. Ya. Iklan burger itu kelihatannya juicy banget di foto, mulus. Itu mengingatkan saya kepada itu. Dan agak pucat ya, karena mungkin nggak di toast juga barangkali ya rotinya ya. Betul. Oke, silakan. Isinya ini surprisingly dikasih saus lagi buat yang kurang nih, ada saus belibis, tapi juga ada logo Let's Go Chicken di depannya, jadi ada mungkin kerjasama ya. Kemudian, tapi ada 2 belibis lumayan juga nih, enak nih sausnya. Ya. Tapi surprisingly di dalam juga udah ada saus, tapi mungkin yang ini saus tomat. Ya, ini atas ini kurasa margarin. Ya kan? Udah mayones. Ya, lalu dengan saus tomat. For some reason cheese-nya di bagian bawah, bukan di atas. Well, they have their own style. Betul. Patty-nya agak pelit banget. Secara diameter kecil dan secara ketebalan juga lumayan tipis nih. Ya. Jadi ya. Oke. So far nggak ada yang spesial. Betul. Mari kita coba burger terakhir ini. Ya. Patty dan sausnya. Taste test. Oke. 3 burger terakhir ini secara tekstur mirip-mirip. Balik lagi saya ibaratkan patty-nya ini kayak lilin. Again, balik lagi mungkin ini karena udah Sehari sebelum malam. Jadi kalau teman-teman beli langsung makan di tempat atau nggak terlalu lama disimpan, mungkin case-nya berbeda ya. Tapi itu rotinya keringnya itu kurasa tidak di toast ini sama sekali. Bener-bener kering banget. Patty-nya juga dry sih. Jadi ini kayaknya 3 burger terakhir kita makannya tetap harus ada minum ya. Betul. Ada soft drink kayak menemani ya. Kalau ini menurut saya terlalu kering. Saya cuman memberi positif plusnya itu sausnya agak sedikit, campurnya agak sedikit, aftertaste-nya agak enak buat saya. Not for me. Oke, cukup sekian. Oke, thank you. Ya, yang satu ini memang kayaknya poin plusnya lebih kepada packagingnya ya. Ya, betul. Oke, ready? Ya. 1, 2, 3. Oke, ini jawaban. Hampir separuhnya. Oke, fair enough. Setelah melewati 6 burger dengan perut yang cukup melelahkan, kita telah memutuskan. Jadi ini bukan average ya,
kita menjumlahkan kedua belah nilai menjadi satu. Ya. Ingat, ini adalah menurut kami. Ya. Pemirsa mungkin mempunyai penilaian yang lain, Ya. tidak apa-apa. Kita akan mulai dari yang paling rendah ke paling tinggi. Ya. Yang paling pertama adalah burger. Burger benar. Burger benar. Nilai total keduanya ini adalah 4,2 bintang. Lalu berikutnya let's go. Ya. Nilai jumlah totalnya adalah 4,4 bintang. Berikutnya adalah The Besto Burger. Nilainya adalah 5,6 bintang. Ya. Berikutnya untuk top 3 adalah Burger Bangor dengan nilai 7,1. Berikutnya adalah Burger Lawless Basically Burger Lawless. Good job, dengan Burger Lawless. nilai 9 bintang. Dan mungkin ini bisa surprise banyak pihak. Juaranya untuk malam ini adalah Tetap juara bertahan. Blenger Burger 9,4. Ya. Tapi ini mungkin kita fokus ini dulu, kita fokuskan, boleh? Ini sebenarnya kalau seandainya Lawless Burger mungkin mencantumkan sama seperti ini, mungkin nilainya sama aku rasa. Very close sih secara taste ya. Cukup tipis perbedaannya, sama-sama enak sih. Betul. Cuma mungkin perbedaan dari sisi packaging ya. Packagingnya aku rasa yang membuat dia agak Kotaknya, ada kertasnya, Betul. kotaknya juga penuh informasi yang lumayan useful ya. betul. Oke, so please like, subscribe, dan komen di bawah Kalau suka begini, suka. kalau nggak suka begini. Tombol jempol ke bawahnya juga seems to be alright. Oke. So bisa dipencet, nggak masalah. Other than that, we'll see you again on the next episode. Salam KS Food.